Buka-bukaan kejanggalan BAP kasus Vina. Saya ingin langsung ke Pak Asmi. Dari hasil yang udah Anda peroleh, ini semua dari dakwaan, ini semuanya adalah bukti-bukti yang sahih, yang sudah inkrah di pengadilan tingkat 1 sampai ke kasasi. Terkait dengan CCTV, apa yang Anda cermati dari hal itu? Ya, CCTV ini jelas, lagi-lagi yang paling tahu adalah timnya Pak Rudiana. Ya, yang pertama ya? Ya, jadi karena mereka sudah mengecek. Jadi dalam keterangannya Pak Gugun, keterangannya Pak Andi Saprudin, keterangannya Pak Dodi, semua menyatakan kami sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi. Namun belum dibuka. Why? Ini lagi-lagi kan gantung, ini yang tadi kita bilang, ini adalah scientific, ya kan, terhadap pembuktian yang nyata bahwa apakah orang ini kendaraan bermotor, orang-orang yang saya tangkap ini kendaraan motor yang saya ambil sekarang hari ini di Polres ini benar dipergunakan enggak untuk kejahatan ini. Tapi kan sampai sekarang enggak gitu loh. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang ini dari tadi handphone yang berubah waktu gitu kan, karena DD dan AF dari pertama BAP itu udah berubah-berubah tanggalnya. Kok tiba-tiba nanti pada pemeriksaannya, aduh handphone saya waktu itu belum disetting time-nya. Aduh. Nampak banget ingin disesuaikan dengan kejadian terlihatnya jenazah di Talun. Jadi waktu awal tuh tidak ngepikir ke sana. Terus di BAP November berubah. Gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang saintifik. Jadi yang tadi CCTV, SMS atau BBM pada waktu itulah katakan, itu juga tidak terungkapkan yang katanya ada BBM yang akan melakukan pengeroyokan segala macam yang dari Dani atau Andi itu. Bahkan Dani dan Andinya fiktif. Hari ini lah, kok bisa Pak Rudiana dari awal sudah deklar tentang orang ini dengan melakukan ini. Itu gimana? Berarti tidak bersesuai dong keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Kurang sempurna kebohongan yang di by design banget, by design ya kebohongan-kebohongan yang dibuat akhirnya ini terungkap kalau kita lihat dari berkas. Jadi sandingin aja, termasuk tanggal-tanggal lah. Nanti kapan pada waktunya kita bisa lagi disisir kok. Tanggal keterangannya Pak Rudiana pada kasus Saka seperti apa. Pada waktu keterangan di kasus Sudirman keterangannya bagaimana lagi. Sepeda motor yang ditangkap berapa, yang diperlihatkan berapa di dalam sidang juga beda-beda. Ya. Gitu Pak Asmi, ada nama-nama yang selama ini juga tidak disebutkan ya dalam sidang-sidang PK, baik sidang-sidang PK 6 terpidana ataupun Sudirman. Misalnya ada nama Dani atau orang-orang yang lainnya. Itu apakah memang mereka fiktif? Tidak ada wujudnya? Hasil skenario tadi? Atau memang tidak bisa dihadirkan? Kan nampak. Ini keterangan hanya 2 jam. Dari jam 16 sampai jam 18 tadi, tanggal 31 tadi. Kan tidak pernah ada keterkaitan antara Dani, siapa lagi Andi, Perong, segala macam, entah siapapun itu. Tapi kok bisa bikin ceritanya Andi melakukan kualifikasi ini, Dani melakukan ini, ya kan? Perong melakukan ini. Gimana kisahnya sebuah kejahatan yang kolektif, apalagi mereka adalah pelaku intelektualnya atau pelaku utamanya, ini katakanlah pelaku pembantu yang hari ini yang lagi diproses atau mereka yang menjalani hukuman. Harusnya pelaku pembantu jangan dihukum dulu dong kalau tidak ada pelaku utama. Itu kan lebih fair gitu loh untuk menjaga. Ditambah tadi ada sudah keterangan-keterangan yang tidak klik. Seharusnya konfrontasi dari awal. Tapi kenapa jaksa juga tidak lakukan itu? Kenapa jaksa juga abaikan? Ini yang seharusnya itu tadi. Dan hakim kok telan mentah-mentah juga. Seharusnya hakim jangan berani memutuskan dia jadi oke nih, jebol di pertahanan, di penyidikan, jebol di kejaksaan. Tapi hakim demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Setelah saya melihat fakta-fakta dalam persidangan, bahwa konstruksi yang dibikin oleh dakwaan oleh jaksa penuntut umum, bahwa tuntutan yang dibuat, ini tidak klik. Buktinya tidak cukup, ya dibebasin. Nah, tapi kalau ini berarti apa? Ini yang dilabel, yang akhirnya apa? Inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Perbuatan oknum, terus institusi tidak mau mengakui atau tidak mau mengkoreksi dengan alasan malu, tapi kita lebih malu lagi menyingkirkan rasa kemanusiaan seperti ini, gitu loh. Seharusnya kita perbaiki. Ada adagium dalam hukum pidana maupun perdata bahwa ketika hakim ragu-ragu maka lebih baik dibebaskan. Ini tidak dibebaskan, apalagi diperingankan sekalipun. Pak Susno, bagaimana kita bisa berharap dari semua ini? Ya udah,
kita nggak bisa bicara lagi. Saya tadi udah nyiapkan kalimat banyak sekali sebelum mau diskusi malam ini, tapi sekarang jadi habis. Tetap apa yang saya optimis tapi kan omongkan. Pak, tetap optimis dengan penegakan hukum kita kan? Iya, udah kacau. Kalau ini kan sebagaimana Mbak katakan tadi, yang terungkap ke permukaan begini. Yang tidak terungkap kan lebih banyak. Kalau satu terungkap berarti ada 100 lebih yang seperti ini. Ya inilah kondisi peradilan kita. Siapa yang harus memperbaiki? Ya hakim sendiri, ketua Mahkamah Agung, hakim agung. Tapi hakim agungnya ngawur juga karena ini kan sudah tingkat kasasi kan. Ya. Ya mudah-mudahan hakim Mahkamah Agung yang menyidangkan tingkat PK sadar dan mendengar ini, mau gitu mendengar apa yang berkembang di masyarakat dan apa yang terungkap. Apa yang dikatakan oleh Pak Azmi itu bukan berdasarkan analisis saya, perkiraan saya seperti pengacara siapa yang katakan tadi. Menurut dugaan saya bukan, tapi fakta hukum autentik itu ada di berita acara, itu ada di surat dakwaan, itu ada di surat tuntutan, itu ada di putusan pengadilan. Ya. Selenco semua, nggak ada yang sama. Mau apa lagi? Mau dipungkiri. Kemudian nanti putusan PK-nya mau ditolak. Nah, gila namanya negara ini. Ah. Itu udah nggak terbantahkan lagi. Kecuali kalau Pak Azmi itu berpendapat, berpraduga, beranalisa, gitu, Ya. berkira-kira, ya udah. Tapi ini enggak, itu autentik kok, hitam di atas putih, putusan daripada persidangan, dakwaan dari aparat yang berwenang, surat tuntutan, kemudian berita acara yang dibuat oleh yang berwenang, nggak beres semua. Mau ditolak. Dan ini semua Anda dapat dari mana Pak Azmi? Ya, Termasuk dari- fotokopinya nggak ada yang bisa 1 halaman sekalipun kan? Iya, dari semua, dari orang-orang yang mencari keadilan, ada yang dalam PK permohonan Saka, ada PK dalam permohonan Iya, Sudirman. ada semua. Ini kan memang sudah boleh Mbak. Jadi waktu dalam persidangan itu semua berkas-berkas ini diberikan untuk pembelaan, Ya. gitu loh. Itulah gunanya lawyer, gitu loh. Itulah gunanya penasihat hukum supaya ada alarmnya memberikan keseimbangan. Mana tahu orang itu lupa, mana tahu orang itu cemas, khawatir segala macam. Jadi ingatkan, oh begini nih keterangan si Polan begini. Ini benar enggak? Misalnya jaraknya, loh. Pada awalnya bilang 30 meter, ada yang bilang 20 meter, ada yang 50 meter, ada yang 150 meter. Dan ini di dalam sini semua keterangannya, gitu loh. Baik, terakhir Pak Azmi, apa yang Anda harapkan setelah ini? Nah ini ya sudahlah, saya sekali lagi bilang lah, kita bisa keliru namanya manusia, salah itu adalah sangat manusiawi. Tapi hal-hal yang sudah gamblang seperti ini, ya kita mengakui, gitu loh. Karena banyak hal yang sebenarnya terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum acara, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan sejak awal, dan ini kan nggak boleh kita biarkan gitu. Mungkin pada masa-masa yang lalu ini bisa terjadi, tapi hari ini perkembangan masyarakat, dunia media yang begitu terbuka, yuk saatnya kita sama-sama meluruskan. Kita rindu kok penegakan hukum yang berkualitas. Kita butuh polisi, kita butuh jaksa, kita butuh hakim untuk menjaga mewujudkan negara Indonesia yang negara hukum itu. Kalau hukumnya enak, hukumnya berkeadilan, lagi-lagi saya bilang seperti orang naik katakanlah ke satu pemandangan yang indah, alam yang seger, ditarik napasnya itu kan enak, udaranya enak sekali. Ringan, tapi ya? kalau ada bau yang tidak enak, pasti orang akan menghindar dan orang akan bersuara. Dan perlawanan ini biasanya muncul karena rasa ketidakadilan. Baik. Jadi saatnya kita bersatu, kita luruskan abang-abang kita yang di kepolisian atau di kejaksaan yang pernah hilang atau banyak juga kok yang benar. Tapi untuk ini harus kita akui dan harus kita luruskan. Baik, Maju ke depan, meluruskan. Jangan bikin umek muter. Baik. Gitu loh kira-kira. Baik, Pak Azmi Syaputra, pakar hukum pidana, terima kasih telah bersama kami di